Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukurlah ya. Hari ini hujan. Hujannya kemarin cukup lama, cukup lebat sehingga ya lapangan-lapangan ini kelihatan enggak itu ya. Lapangan sebelah kiri itu airnya menggenang. Sungai ini kemarin airnya cukup kering, tapi sekarang sudah menggenang. Ini air juga tinggi. Entah nanti di bagian sana mungkin rasanya banjir juga ya, di bagian sebelah sana. Jadi penulis kembali mengingatkan bahwa yang namanya global warming itu kalau menurut penulis adalah hoax. Kita disuruh membatasi karbon, disuruh pakai kendaraan listrik, walau harga dimahalkan. Beda dengan di luar negeri yang dapat diskon gila-gilaan. Harga motor listrik lebih murah dari motor bensin. Sementara itu di sini sebaliknya, harga motor bensin lebih mahal dari motor listrik. Terus kita dilarang pakai sumber daya minyak bumi untuk bahan bakarnya, karena kalau dari minyak bumi polusinya besar. Nggak boleh pakai batu bara, nggak boleh pakai solar, nggak boleh pakai bensin untuk penghasilan listriknya. Disuruh pakai nuklir, disuruh pakai angin, disuruh pakai sinar matahari, disuruh pakai gelombang laut, disuruh pakai panas bumi. Alasannya juga euro itu muncul karena polusi udara, katanya polusi karbon. Jadi motor itu nggak cuma disuruh ngurangi NOx, nggak cuma disuruh ngurangi CO, tapi juga CO2 nya. Mobil motor Euro 3 knalpotnya dibuat mampet biar mengurangi polusi, tapi sebagai efeknya konsumsi bahan bakar, efisiensi mesin makin turun. Makin nggak efisien mesinnya, makin boros bahan bakar. Dan karena dituntut tetap sama iritnya motor-motor baru, kompresinya pada meningkat motor-motor sekarang, yang efeknya mesin jadi makin panas, yang efeknya bensinnya juga harus pakai bensin mahal, memaksa konsumen itu pakai bensin yang mahal. Bensinnya juga bakal direvisi, harus Euro 4 macam-macam. Yang jelas isu global warming itu merugikan semua orang. Pengusaha pun rugi, karena katanya nanti bakal ditarik emisi karbon juga dari pabrikan. Bakal ada audit karbon untuk pabrikan. Cuma sekarang lah belum ya. Banjir gak nemen. Padahal kalau dari yang penulis amati ya, akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini, penulis ya kalau sering lihat atas ada pesawat meninggalkan asap.
Harus tahu bahwa asap tersebut tidak terjadi secara alami. Asap tersebut terjadi karena ada kandungan sulfur pada bahan bakar pesawat jet. Sulfur ini membentuk padatan. Padatan begitu keluar dari mesin jet akan menarik uap air, akan menarik butiran-butiran es di lingkungan. Jadi menarik seperti itu akan membuat butiran-butirannya jadi bongkahan es yang kemudian terlihat sebagai warna putih di belakangnya pesawat. Dan warna putih ini akan menetap lama. Yang jadi masalah adalah karena warna putih ini akan menyerap uap air dari sekeliling. Jadi nggak mendadak terus muncul air secara ajaib di angkasa, muncul es secara ajaib di angkasa. Butuh ada material, butuh ada sesuatu yang membuat asapnya itu jadi kelihatan, jadi bisa menetap lama di langit, bisa kemudian menyebar dan menutupi seluruh angkasa. Ada alasannya itu. Dan uap air dari mana? Ya uap air yang ada di atmosfer, yang di stratosfer. Yang jadi masalah adalah menyerap uap air ini akan menyebabkan awan natural, awan normal, awan alami itu jadi keganggu. Jadi munculnya awan bergaris di belakangnya asap pesawat jet itu akan menyebabkan efek yang permanen di cuaca. Efek yang permanen karena dia menyerap uap air yang ada di langit, maka awan-awan normal akan kehilangan uap air, kehilangan sumber uap airnya. Kalau ada awan rendah, ya muncul apa, awan-awan putih-putih sekali gitu ya. Begitu ada trails, hilang, akan makin lama makin menghilang dalam satuan beberapa menit gitu ya.
silahkanlah diamati sendiri, gampang kelihatannya. Kalau daerahnya sering hujan tiap hari, lihat kondisinya awannya gimana. Kalau ada awan rendah ya warna hitam siap hujan, warna gelap, terus mendadak gagal, batal hujan, coba lihat belakangnya, ada asap pesawat. Padahal ya kalau hujan dibatalkan terus gitu ya, begitu nanti hujannya akan jadi berkepanjangan yang efeknya adalah banjir. Sementara itu kalau pas awan sudah siap hujan dibatalkan ya jadi kekeringan. Jadi kekeringan dan banjir itu sepaket jadi satu. Nah, ini efek ke cuaca. Sekarang efek secara tidak langsungnya. Efek secara tidak langsungnya itu pada listrik. Listrik itu sekarang katanya kan disuruh pakai solar panel, suruh pakai angin ya. Namanya apa jadinya? Green energy ya. Nah, masalahnya ketika awan itu terbentuk, ketika awan bergaris itu terbentuk, terus kemudian menyebar, terus kemudian menutupi seluruh langit, yang kadang jadi nggak kelihatan, tapi langitnya nggak biru lagi, tapi putih ya. Langit itu harusnya biru ya. Langit itu warnanya normalnya adalah biru. Bukan putih ya. Lagu lama Langit Biru itu adalah ketika zaman masih belum ada trails-trailsan. Nah, langit biru itu akan jadi putih. Terus kemudian awan juga jadi didominasi oleh awan tinggi yang kadang ada polanya, membentuk membentuk pola khusus gitu ya. Ada dua efek dari fenomena ini. Yang pertama adalah sinar matahari jadi terfilter, artinya berkurang sorotannya. Nah, ini membuat solar panel jadi berkurang efektivitasnya. Nah, padahal kan sekarang rencananya listrik itu akan beralih ke solar panel semua. Nah, kalau langit selalu dikelilingi oleh awan, kan jadi nggak efektif. Solar panel itu kan mengandalkan cahaya matahari. Kalau cahaya mataharinya terhalang oleh awan putih atau langit putih atau awan tinggi, ya nggak bisa nanti diandalkan. Sementara itu efek lain lagi adalah angin jadi berkurang. Entah tahu atau tidak, dulu itu angin itu masih sering ya, ada angin darat, ada angin laut gitu ya. Nah, sekarang
Apa pernah dengar istilah angin darat, angin laut lagi? Harusnya kan waktu siang itu, sorry, waktu sore itu kena angin laut. Tapi yang jelas sekarang ini angin sudah minim sekali. Ketika langit itu tertutupi awan, otomatis antara darat dan lautan itu perbedaan suhunya jadi minim. Kenapa minim? Ya karena sinar mataharinya nggak bisa panas. Jadi karena sinar matahari nggak bisa panas, nggak bisa membuat perbedaan suhu yang ekstrim, angin jadi lebih sulit terjadi. Dan ada juga ya, ada fenomena yang namanya berkurangnya penguapan. Jadi air itu bisa naik ke atas itu karena menguap. Nah, kalau matahari tidak lagi panas, yang terjadi apa? Penguapan akan berkurang. Nah, kalau penguapan berkurang, air yang ada di langit ya jadi berkurang juga. Jadi itu siklus yang nggak sehat lah ya. Sayangnya orang itu lebih lebih terhipnotis oleh yang namanya emisi karbon. Padahal ya belum jelas emisi karbon itu apa bener efeknya sebesar emisinya pesawat terbang itu. Padahal emisi pesawat ini jelas-jelas mengganggu alam, mengganggu siklus panas dingin, mengganggu siklus hujan. Tapi nggak ada pengaturannya, nggak ada kontrolnya, nggak ada pembatasan. Yang dibatasi itu cuma motor-motor macam kita ini. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menurut penulis, jangan percaya adanya global warming. Walau itu diajukan oleh negara modern, negara maju atau apapun, jangan dipercaya. Karena buktinya juga nggak begitu jelas. Namanya alam ya apa cara neliti nih? Kan harus ada pembanding. Dibandingkan dengan apa? Itu kan cuma masih teori loh. Diomongi karbon, emisi karbon. Buktinya masih belum jelas, bukti konkretnya nggak ada. Kalau orang ngomong itu biasanya cuma kebanyakan 99% menakut-nakuti. Faktanya cuma 1%, dan itu pun bukan menunjukkan jelas bahwa karbon dioksida itu bikin bumi panas. Terus yang kedua, penulis harapkan bahwa makin banyak orang yang pakai monitor atau alat lain lah ya, yang bisa membuat langit ini jadi lebih banyak awan rendahnya, jadi lebih banyak burung-burung yang berkelilingan yang berterbangan menyebar di langit itu. Makin banyak orang-orang yang membuat langit itu jadi makin biru pakai alat, karena ya alatnya sederhana, alatnya juga bisa membantu kesehatan. Alat yang bisa membuat langit itu jadi biru akan juga membuat kesehatan itu meningkat. Jadi alat ini punya sifat membuat titik beku air jadi turun. Jadi air dimasukkan kulkas jadi lebih sulit beku. Nah, ini kalau terjadi di manusia, di tubuh manusia, di darah itu bisa beku, bisa cair. Nah, kalau pakai alat ini
darah jadi lebih sulit beku. Bahkan yang namanya lemak itu bisa jadi lebih mudah cair karena ya menurunkan titik bekunya zat-zat. Dan banyak itu penyakit yang sumbernya dari darah beku, darah kental. Ada sakit pusing, sakit jantung, stroke, macam-macam. Ini bisa dikurangi. Ditaruh kendaraan juga begitu, karena dia energinya menurunkan titik beku, dia juga akan menurunkan titik penguapan. Bensin akan lebih cepat menguap. Yang ya memang kalau di tangki itu nggak bagus, karena bensin nggak kepakai sudah menguap duluan. Tapi kalau di mesin itu kan bagus, karena bensin lebih cepat jadi uap, dia akan bisa meningkat efisiensi pembakarannya, yang biasanya ditandai oleh ruang bakar jadi putih, ruang bakar jadi bersih, busi jadi logam-logamnya itu bersih, putih, keramiknya juga putih. Seperti itu. Energinya juga bersifat meningkatkan daya kohesi dan adhesi. Yang kalau di motor itu efeknya adalah ban jadi pakem, rem jadi pakem, ban jadi ngegrip, oli itu jadi makin licin. Nah itu kan wis enak ya, membuat kendaraan jadi irit, tapi juga membuat alam itu jadi makin baik. Dan ini sangat membantu ya, sangat membantu. Tapi ya sayangnya, kalau ada alat yang bisa membuat alam makin baik, kalau membuatnya salah, kalau membuatnya itu ngaco, bisa terjadi sebaliknya. Oleh karena itu metode pembuatan cemenita itu ketat, wajib diikuti. Dan sayangnya sekarang ini yang sedang populer adalah orgonit. Dan sayangnya yang jadi penguasanya, yang jadi suhunya, gurunya, panutannya orgonit Indonesia itu adalah orang barat yang namanya Dan Daum, orang Inggris, orang Yahudi kalau nggak salah. Dan dia ini jadi meterane orgonit. Jadi semua orang yang buat orgonit itu ngirim ke dia dulu. Dan cara ngukurnya nggak pakai cara fisik, cara ngukurnya pakai dilihat tok. Tunjukkan fotonya, tak nilai energinya. Sayangnya pakai cara seperti itu. Entah mengapa kok nggak ada orang Indonesia yang take over. Padahal orang Indonesia banyak yang paranormal, yang punya indera keenam dan seterusnya. Gak ngerti penulis kenapa kok dia yang jadi panutan orgonit. Tapi yang jelas, mengukur secara paranormal, secara indera keenam, itu adalah efeknya ke dunia lain, bukan ke alam fisik kita. Sementara itu yang namanya organik jelas ada efek fisik, ada efek metafisik. Nah kalau cuma memperhatikan efek metafisikanya toh, yang efek fisikanya ini loh,
Jadi itu sebabnya mengapa ya, walau zaman dulu itu organik disebut bisa membuat cuaca makin baik, tornadonya berkurang, terus membuat bahan bakar makin irit. Mengurangi efek negatifnya obat, membuat makanan minuman jadi makin enak. Dulu itu begitu. Nah sekarang organik sudah nggak begitu lagi. Kenapa? Karena organik sekarang nggak lagi mengikuti metode fisika, tapi metode metafisika. Jadi maaf ya, ini mungkin nggak terlalu otomotif, tapi penulis berharap bisa menarik perhatian yang tertarik sama efek suara mesin makin halus, kendaraan makin irit, sambil sekalian memperbaiki alam. Karena ya yang sekarang ini hujan itu beberapa kali batal gara-gara asap pesawat itu. Dan penulis merasa yang penulis lakukan ini kalah sama yang nyebar ngelempar organik gitu. Mereka pikir dilempar-lempar gitu bagus, padahal yang mereka lempar itu energinya belum tentu bagus. Lawang ada beli organik dari masternya itu, dari dandaumnya. Ada yang mengeluh pusing kok, padahal harusnya yang energinya bagus bikin orang nggak pusing. Orang yang buat banyak organik sampai pusing itu berarti bahaya. Karena harusnya walau punya banyak sekalipun nggak akan sampai merasa pusing, nggak akan sampai merusak kesehatan. Ya wes lah, begitu saja. Ya penulis harapkan banyak yang bisa membuat cemen itu ya. Cara buat ada tersebar di video maupun di blog maupun di Facebook ya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.